Ya, eh, diagram interaksi ya. Mata kuliah ini ya, bab ini bertujuan untuk supaya mahasiswa bisa membuat diagram interaksi kolom ya. Bisa membuat diagram interaksi kolom. Oke, apa itu diagram interaksi? Diagram interaksi kolom adalah diagram yang menyatakan hubungan antara kekuatan tekan atau kuat desak penampang PN dan momen nominal penampang MN. Ya, perbandingan antara MN dan PN adalah eksentrisitas beban. Ya, eksentrisitas beban. Simbolnya E, di mana besar eksentrisitas beban tersebut dapat mempengaruhi jenis keruntuhan kolom. Jadi, diagram interaksi kolom ini menggambarkan hubungan antara gaya tekan aksial dan momen lentur yang dimulai pada penampang kondisi balance. Diagram interaksi dapat dibuat dengan membuat kurva yang memberikan hubungan antara Pn dan Mn untuk berbagai nilai eksentrisitas, dimulai dari nilai E sama dengan nol. Kalau E sama dengan nol itu berarti dia tekan murni, ya, karena Mn-nya sama dengan nol. Ya, sampai nanti nilai pada lentur murni. Ya, lentur murni itu berarti Pn-nya sama dengan nol. Nah, ini diagram interaksi contohnya seperti ini, ya. Jadi ada di garis mendatar ini sumbu X itu kita apa dari nilai Mn, kemudian sumbu Y itu adalah nilai Pn. Nah, nanti kita akan membuat ini kurvanya ini. Nah, ini kurva, kurva yang garis hitam ini. Dari sini nanti akan bisa kita ketahui mana daerah keruntuhan tekan, mana daerah keruntuhan tarik. Ya, ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan untuk membuat diagram interaksi. Ya, yang pertama garis netral, kemudian nanti ada tegangan tekan baja, tegangan tarik baja, lalu ada gaya tekan, ya gaya tekan beton maupun gaya tekan baja, kemudian gaya tarik baja, kemudian kuat tekan nominal penampang PN dan momen nominal penampang MN. Ya, ya. Ini kita lihat contoh pembuatan diagram interaksi. Diminta untuk menggambarkan grafik grafik interaksi kolom PNMN untuk kolom berukuran 300 kali 600 mm. Jika diketahui luas tulangan tarik AST adalah 2% dari luas penampang. Kemudian tulangan simetris, artinya tulangan tarik dan tulangan tekan itu nilainya sama. AS sama dengan AS aksen. Mutu beton F aksen C 20 MPa, kemudian mutu baja FY 400 MPa. Selimut beton diambil 60 mm. Oke, pertama untuk penyelesaiannya kita hitung dulu beban sentrisnya. Beban sentris PU dengan rumus 0,85 kalikan F aksen C dikalikan luas neto dari beton. Ya, luas neto dari beton. Luas neto dari beton yaitu AG dikurangi AST.
Ya, luas neto dari beton. Jadi beton penampang beton itu kan ada besinya ya, ada tulangannya, sehingga apa? Sehingga luas luas yang dipakai adalah luas neto. Jadi luas penampang beton dikurangi apa? Luas besi. Jadi gini, ini penampang betonnya. Misalnya penampang betonnya gini, ya. Lalu besinya, tulangannya ini, misalnya. Maka luasnya ada luas penampang netonya itu adalah yang diarsir ini. Ya, jadi di luas penampang, luas penampang dikurangi luas besi. Ya, nah ini luas besinya ini, ya. Nah, ini luas besinya. Nah, makanya ini AG dikurangi AST. Ditambah AST, ya, luas besi dikalikan mutu besi. Lalu AST-nya adalah 0,2, tadi kan 2%, ya. 2% dari luas penampang. Ya, ini berasal dari 2%, ya. Ini ya, nah, 2%. 2% itu kan 0,02, ya. 2%. Berarti 2 per 100. Tuh, 0,02. Dikalikan luas penampang beton. Luas penampang kolom. Ya, 300 kali 600. B ini H. Ya, ini kan B ini H. Ya. Maka PO atau P0 bisa kita hitung dapatlah 4.439 kilo Newton. Kemudian kita cari pada kondisi balance. Nah, CB kita hitung 600, rumusnya 6, CB sama dengan 600 dibagi 600 ditambah FY dikalikan D. Sedangkan D adalah tinggi efektif. Tinggi efektif adalah tinggi total dikurangi dengan selimut beton. Nah, ini tadi misalnya tulangannya di sini, selimut betonnya ini. Ya, ini adalah D aksen. Sedangkan yang ini adalah D. Sedangkan tinggi total adalah H. Maka D adalah H dikurangi D aksen. D aksennya tadi di soal adalah 60 mili. Sedangkan H adalah 600, maka D-nya adalah 540 mm. Sehingga CB kita bisa hitung, didapat CB sama dengan 324 mm. Kemudian kita hitung AB, ya. AB rumusnya beta 1 dikali CB, ya. Bukan CN, ya, CB dikali CB. Untuk M aksen mutu beton 20 MPa nilai B1 adalah 0,85. Maka AB bisa kita hitung, tambahkanlah AB sebesar 275 mm. Lalu kita hitung CC. CC ini adalah jarak
titik jarak garis netral pada penampang penampang beton. Ya, ya, rumusnya 0,85 kalikan F aksen C dikalikan dikalikan AB dikalikan B, ya. Dikalikan AB dikalikan B. Nah, ini AB, ini AB. Dikalikan AB dikalikan B. Ya, tinggal kita masukkan. Ya, 10 pangkat min 3 ini karena dia merubah satuan menjadi kilonewton, ya. Ini apa? Merubah dari newton ke kilonewton, ya. Jika ya rumus asalnya itu rumusnya kan kalau hanya ini 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 hasil ini adalah dalam newton, ya, dalam newton yang ini. Nah, dikalikan 10 pangkat min 3 ini karena merubah dari newton ke kilonewton, ya. Kemudian kita hitung F aksen C, F aksen S, ya. Bakal S rumusnya CB dikurangi D aksen dibagi CS. Ya, sedangkan CS adalah AS aksen dikali FS aksen dikurang 0,85 F aksen C. Ya, sedangkan AS aksennya kita anggap tadi sama dengan AS. Ya, AS aksennya tadi kita anggap sama dengan AS. Sehingga kita mendapatkan CS 689 kilo Newton. Ya, jadi eh, kalau tulangan itu, kalau di sebelah sini kita anggap sebagai AS, maka yang di sini ini adalah AS aksen. AS aksen. Di seberangnya adalah AS aksen. Kemudian kita hitung TS. TS sama dengan AS dikalikan FY. Ya, 1800 AS, kemudian FY. FY-nya kok 100. FY-nya harusnya 400. FY-nya, nah, harusnya 400. Ini 400. Ini, yang ini, konversi dari Newton ke kilo Newton. Dibagi 1000, ya. Dan kita cari harga PNB, MNB, dan Epsilon B. PNB, MNB, dan Epsilon B. Untuk PNB-nya, kita hitung. Rumusnya CC ditambah CS dikurangi TS. Ya. Kemudian MNB, ini rumusnya ini, maka kita dapatkan MNB sama dengan 566 kilonewton meter. Dari sini kita bisa hitung nilai EB. Ya, rumusnya MNB dibagi PNB. Patah desak terjadi bila C lebih besar dari CB atau E lebih besar dari EB.
Nah, kita hitung Fs. Nah, kita dapatkan Fs adalah 48 MPa. Jadi berarti lebih kecil dari Fy. Ya, Fy-nya kan di 400 MPa. Kemudian kita hitung A dengan rumus BA, B1 kali C. Ya. Lalu kita hitung CC, kemudian CS sampai TS. Ya. Selanjutnya menghitung harga PN, MN pada kondisi ini tadi ya, pada kondisi patah desak. Ya, nilai C, mengambil nilai C ya, mengambil nilai C ini dengan asumsi dia lebih besar dari CB. Ya, nilai berapapun yang penting lebih besar dari CB. CB-nya sudah kita dapatkan kan tadi. CB-nya dari, nah ini CB-nya ini kan pada kondisi balance ya. Oke, selanjutnya ya, jadi kita hitung PN, MN, dan E pada kondisi patah desak. Lalu kita ambil lagi C sebesar 600 milimeter ya. Kemudian kita hitung lagi nilai PN, MN, dan E untuk kondisi C sama dengan 600. Lalu, jadi pada kondisi patah desak ya, pada kondisi patah desak itu kita ambil dua nilai ya, dua nilai. Tadi kita ambil 500 dan 600. Yang penting nilai berapapun nilainya, yang penting di atas CB. Ya, itu adalah patah desak. Selanjutnya patah tarik ya. Patah tarik itu kondisinya adalah C lebih kecil dari CB. Nah, C lebih kecil dari CB. Misalnya kita coba nilai C 200 karena CB-nya adalah 324 ya. Kita ambil C 200. Lalu kita hitung PN, MN, dan E. Ya. Nah, ini adalah hasilnya PN, PN-nya ini, MN-nya ini, kemudian E-nya ini. Ini E-nya. Ini itu ya, udah. Lalu pada kondisi lentur murni, ya, kondisi lentur murni itu berarti E-nya sama dengan tidak terhingga. Ya, E-nya tidak sama dengan tidak terhingga. Dengan membuat ini ya, untuk lentur murni ini kita dapatkan C sama dengan 90. Ya. Jadi pada kondisi lentur murni terjadi pada nilai C 90 milimeter. Ya, dengan memasukkan nilai itu tadi, C tadi, maka kita dapatkan nilai MN pada kondisi lentur murni. Ya. Kondisi lentur murni itu berarti PN sama dengan 0. Ya. Jadi lentur murninya ini ya, lentur murni. Jadi tidak ada gaya tekan. Lentur murni terjadi pada kondisi C sama dengan 90 dengan nilai MN sama dengan 354 kilonewton meter. Ya, dari sini.
Nah, dari perhitungan di atas tadi, maka PN dan MN bisa kita apa namanya kita tabelkan ya untuk dibuat diagram interaksinya. Ya, ini tadi PN ya ini kondisi apa aksial aksial murni aksial murni dan ini adalah lentur murni. Nih, nah ini kondisi tadi patah ini patah patah desak ya, ini patah tarik. Nah, dari nilai ini ya, kita plot, kita plot untuk PN 4439 untuk MN sama dengan 0 berarti di sini MN-nya, lalu PN-nya 4439. Nah, kemudian pada kondisi ini apa 376 dan 2270 di sini. Ya. Jadi kita buat titik-titik, titik ini, terus titik ini, ya, lalu titik ini, lalu titik ini, ya, lalu titik di sini sebenarnya ya. Nah, lalu dari sini baru kita buat garis hitam ini. Nah, kita hubungkan titik-titiknya, kita hubungkan titik-titiknya. Ya, jadi titik-titik ini, nah ini kita hubungkan. Nah, jadilah diagram interaksi. Jadilah dia diagram interaksinya. Oke, sana ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tugasnya deadline-nya kapan, Pak? Kenapa? Untuk tugas 5 ini deadline-nya kapan, Pak? Oh, tugas ini ya. Tugasnya dikumpulkan hari Senin. Ya, tugasnya ini Baik, Pak. dikumpulkan hari Senin. Taruh aja di mana? Di ini saya. Di mana? Di loker ya.